Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 9 ya, tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai mencari titik potong dan titik puncak dalam fungsi kuadrat. Nah, kemarin kan ada tugas ya. Tugasnya itu adalah mencari titik potong dan titik puncak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tugas tersebut ya secara singkat, dan tambahannya itu menggambar sketsa grafik dari fungsi kuadrat tersebut ya. Ya, kita lihat ini kemarin ya tugasnya dengan fungsi yaitu y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, bisa ditulis juga, kita harus tulis dulu ya supaya tidak bingung bahwa a-nya itu sama dengan negatif 1, lanjut ada b-nya itu sama dengan 2, dan c-nya itu sama dengan 3. Nah, sebelumnya itu kita akan mencari titik potong ya. Tapi di sini kita lihat dulu. Nah, karena nilai a-nya itu negatif 1, bisa dilihat ya dalam fungsi ini, nilai a-nya itu adalah negatif 1, lebih kecil dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, sehingga yang ada hanya nilai maksimum. Nah, seperti melengkung ke bawah ya parabolanya itu, garisnya itu. Dan kalau misalkan nilai a-nya itu lebih besar daripada 0, berarti parabolanya itu terbuka ke atas ya. Seperti itu. Yuk, kita menentukan saja titik potong yang kemarin ditugaskan ya. Nah, titik potong pada sumbu x-nya. Titik potong pada sumbu x itu syaratnya itu y-nya itu harus sama dengan 0. Kita substitusikan saja ya, y-nya itu sama dengan 0 ya. Bapak di sini dibalikan ya, sama dengan 0-nya. Jadi negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0 ya. Bisa dilihat sama dengan 0. Karena fungsi ini bisa difaktorkan, kita sederhanakan saja menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0, menjadi x kurang 3 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini faktor dari fungsi ini ya, fungsi ini, dan dapat dihasilkan x-nya itu sama dengan 3 dan x-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, berarti 3,0 dan negatif 1,0. Yud, yang kedua yaitu menentukan titik potong pada sumbu x. Nah, mudah ya untuk menentukan titik potong pada sumbu y. Menentukan titik potong pada sumbu y itu syaratnya x-nya itu harus sama dengan 0. Ya, kita substitusikan saja ya ke dalam fungsi. Istilah 0 kuadrat menjadi 0 ya. 2 kali 0 ya 0 ya, tambah 3. Nah, dapat diartikan juga untuk mencari sumbu y, lebih gampangnya itu adalah 0,c atau 0,3 ya. 0,c berarti c-nya itu 3 ya. Berarti nilai sumbu y, titik potong sumbu y-nya itu adalah 3 ya. Kita lanjut saja ya. Nah, ada titik puncak. Titik puncak pada sumbu y. Untuk mencari titik puncak pada sumbu y itu dengan x sama dengan negatif b per 2a. Kita substitusikan saja. Di sini x sama dengan negatif 2 karena b-nya 2 ya, dikurang 2 dikali negatif 1. Nah, negatif 1 ini ya nilai a tadi ya, nilai a dalam fungsi tersebut. Nah, berarti positif kali negatif menjadi negatif ya. Dapat diartikan juga kita negatif dibagi negatif menjadi positif, sehingga dihasilkan x-nya itu adalah 1. Nah, untuk mencari titik potong sumbu pada titik puncak pada sumbu x ini ya, sama saja mencari sumbu simetri. Berarti sumbu simetri itu sama dengan titik puncak pada sumbu x ya. Itu adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu sumbu tengah ya, sumbu tengah dalam grafik parabola ya nantinya. Ya, selanjutnya ada titik puncak pada sumbu y.
Nah, untuk menentukan titik puncak pada sumbu Y dengan cara Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Atau di dalam buku kita lihat juga untuk mencari Y-nya itu dengan cara negatif D per 4A. D itu apa? Ayo, diskriminan ya, diskriminan. Nah, kita mencari ini aja, tinggal substitusikan saja. Sehingga, nah kita lihat 2 dikuadratkan berarti 4 ya. Dikurang 4 dikali negatif 1. Negatif kali negatif menjadi positif ya kan. Berarti menjadi 4. 4 dikali 3 ya 12. Berarti ditambah 12. Nah, Bapak lihat dari tugas yang dikirimkan ke Bapak, kebanyakan ada yang keliru dalam pengoperasian negatif dikali negatif, lalu negatif dikali positif. Nah, seperti itu, jangan keliru lagi ya. Kalau negatif dikali negatif, ya berarti positif. Kalau positif dikali positif, ya berarti positif. Dan negatif dikali positif, itu negatif. Dan positif dikali negatif, yaitu negatif ya. Sehingga dihasilkan 4 ditambah 12 per 4. Sehingga Y-nya itu adalah 4 ya. Dengan kita lihat titik puncaknya adalah 1,4. Nah, lanjut. Nah, bisa dilihat ya. Ini adalah grafik parabola dari fungsi tersebut ya, fungsi yang telah Bapak tugaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Bisa dilihat. Nah, titik ini itu adalah titik potong pada sumbu X. Tadi ya, titik potong pada sumbu X itu adalah negatif 1,0. Dan ini juga adalah titik potong pada sumbu X. Nah, titik potong pada sumbu X ini itu ada 2 ya, negatif 1,0 dan 3,0. Nah, kalau yang ini 0,3 itu adalah titik potong pada sumbu Y. Dan ini yang terakhir 1,4 itu adalah titik puncaknya ya, titik puncak, atau ini itu disebutnya di sini posisi ini itu disebut nilai maksimum ya. Empatnya itu adalah nilai maksimum dan satunya itu adalah sumbu simetri ya. Ini ya, satu tuh sumbu simetri ya. Sumbu simetri adalah sumbu yang tengah ya. Gampang kan? Ya, gampang ya. Mungkin materi kali ini ya cukup segini aja ya, supaya tidak membludak ya melihat materinya. Yang penting kalian memahami dan kalian bisa berlatih ya. Jangan lupa berlatih dan jangan keliru lagi ya dalam persoalan pengoperasian antara negatif dan positif ya. Mungkin materi dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya kita nanti bahas diskusi saja kalau tidak ada yang mengerti atau belum mengerti mengenai mengsketsakan grafik fungsi kuadrat ya. Bapak cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat dan sarapan. Lalu patuhilah protokol kesehatan.